Tidak ada dalam sunnah laki-laki harus malu mengatakan bahwa itu wanita terlalu kaya. Maju dulu bos. Tidak ada yang tahu hati. Tiba-tiba itu perempuan bilang, memang dia cuma supir Gojek, tapi setiap adzan dia soft pertama. Itu yang Najwa. Mau kok apa guys? Juga merupakan Nabi Musa alaihi salam, dengan seorang orang tua yang juga merupakan Nabi Syuaib alaihi salam. Musa Nabi waktu itu masih jomblo, belum menikah. Syuaib Nabi waktu itu punya anak perempuan, bahkan yang diceritakan dalam surah Al-Qasas itu dia punya 2 anak perempuan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, Allah cerita ini dalam Quran. Tidak hanya itu, tidak hanya nanti kita akan bahas bagaimana hikmah pernikahan Nabi Musa dan putri Syuaib. Tidak hanya itu, Allah tidak hanya bercerita tentang pernikahannya, tidak, lebih spesifik. Bahkan Allah cerita tentang uang panainya. Coba, mungkin Anda baru dengar, tapi tidak apa-apa. Itulah yang menjadi mahar pernikahan Musa. Dan Anda tahu uang panainya atau maharnya pernikahan Nabi Musa banyak tidak diketahui oleh orang banyak. Mari kita bahas ya. Sekarang buka surah Al-Qasas. Ayo kita pakai ilmu, pakai Quran bahasnya, supaya kalian tidak ada lagi yang merasa apa ini Ustaz, cerita apa ini? Ini cerita Allah dalam Quran. Anda wajib percaya, yang nggak percaya berdosa. Ini Quran, Allah yang mengatakannya di dalam Al-Quran. Sudah? Ketemu ya ikhwas sekalian ya. Oke. Buka Al-Qasas mulai dari ayat yang ke 20 saja, ayat 20 ikhwan. Nanti kita akan selesai di 28. 8 ayat. Sudah? Dan lihat nanti proses pernikahannya yang sangat di luar akal pikiran beberapa orang yang belum mengerti tentang agama. Ayat 20 sudah? Dimulai dengan ayat Allah. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Sudah ketemu? Sudah ketemu ayatnya? Ayo, satu orang, siapa mau menerjemahkan? Mau? Ayo, sini, fadhal. Tapi tidak ada kursi kah? Ambil dulu. Nak, gondrong, ya. Bawah. Bukan kamu, kau kira kau paling gondrong, itu lebih gondrong ya. Sudah nikah? Dengar ini, ya. Insya Allah, mantap ini kisahnya. Ya, bawa sini nak. Ya, oke. Tes, cek. Ya, angka-angka mami suaramu toh? Ya.
Ayo silakan. Ayat 20 ini. Fadhal. Ayo. Sudah tadi. Wajah rajulun. Sampai 20 dulu. 20 dulu. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah kamu dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Baik, dengarkan para jomblo sekalian. Kisah Musa menikah yang akhirnya semua dimudahkan Allah, dipertemukan dengan wanita yang solehah, terjaga, wanita yang ayahnya nasabnya baik, wanita yang cantik, wanita yang alhamdulillah punya harta. Kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'ali arba'. Lihat ke depan. Wanita itu dinikahi karena 4. Kalau tidak ada satu di antara 4 ini kamu menikah, maka lebih bagus kau tidak menikah dengan wanita itu. Kata Rasulullah, tungkahul mar'ali arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 1, makanya perempuan juga cari 4 hal ini yang membuat laki-laki bisa meminangmu. 1, li jamaliha. Wanita itu dinikahi karena cantiknya. Maka para wanita, apa hukum ke salon Ustadz? Boleh. Bahkan kalau kamu sudah menikah, sangat wajib supaya kamu bisa memberikan yang terbaik untuk suami kamu. Itu pahala yang sangat besar. Tapi jangan diupload di medsos, jangan diumbar di medsos. Kecantikanmu siapkan untuk yang halal. Ustadz, kalau kami wanita belum menikah, apakah kami boleh ke salon mempercantik diri? Boleh, tetapi disimpan cantiknya sambil berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan orang yang juga menjaga kegagahannya. Gagah wajahnya, gagah hatinya. Gagah wajahnya, gagah imannya. Cantik hatinya, cantik wajahnya. Karena bagian daripada sunnah dinikahinya wanita cantik. Maka hukum ke salon, hukum mempercantik diri, asalkan tidak merubah ciptaan Allah. Tidak perlu kamu, apa istilahnya itu, alis disulam, tidak perlu. Kalau memang tipis alismu bos, terimalah takdirmu. Alhamdulillah saya tebal alisku. Ya. Jangan tidak pernah jadi sulam. Ya. Inilah rezeki pemberian Allah. Ya. Saya pesek hidungku, ya tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan sehingga harus mancung. Iya. Karena mohon maaf, banyak tong kelebihannya orang pesek. Iya. Ada tong kekurangannya orang mancung, tidak usah dicerita di sini karena banyak orang mancung saya lihat ya. Iya. Intinya alhamdulillah alisku lebih tebal. Ya. Kemudian yang kedua ikhwas sekalian, di jamaliha. Tapi lihat, ya, ketika seseorang mempercantik diri, dia berniat, ya Allah, saya percantik diri saya untuk suami saya. Maka percaya, ketika itu diniatkan ibadah, maka di saat yang sama suamimu juga telah mempersiapkan kegagahannya. Dan cantik yang sejati, gagah yang sejati versi Allah adalah cantik yang dibalut dengan banyaknya air wudu. Gagah yang dibalut dengan banyaknya wudu. Semakin terjaga wudumu, semakin hebat dirimu. Ada seorang salaf yang dia dari pagi, ikhwas sekalian, sampai dia tidur tidak pernah putus wudunya. Batal wudu lagi. Dan jangan jauh-jauh dari salaf. Lebih dari itu, yang lebih ekstrim, yang bahkan sangat terkenal, muadzinnya Rasulullah Bilal, meskipun kulitnya hitam, tapi apa kata Rasulullah SAW? Saya mendengar hentakan kakimu di surga. Apa amalannya ikhwas sekalian? Menjaga wudunya. Kata Bilal ketika ditanya oleh Rasulullah, apa amalanmu? Tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu ya Rasulullah. Dan tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Bayangkan Bilal tidak pernah putus wudunya, tidak pernah putus sholat sunnahnya. Jadi boleh setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa namanya Ustadz? Sholat sunnah wudu. Siapa yang mencontohkan? Bilal Ibn Rabah. Maka yang pertama sekali syarat pernikahan, ketika kamu ingin menikahi wanita, lihat cantik gak dia bagimu. Saya paling malas juga ikhwah kalasi. Nih. Tanya tuh, carikan kau Ustaz. Baik. Ya. Carikan. Bagaimana? Jangan nih Ustaz. Pokoknya saya sudah serahkan sama Ustaz. Saya ini menikah Ustaz.
bukan karena cantiknya. Dalam hatiku, ku dapat. Saya bilang betul Ustaz. Benar ya, benar. Jadi bagaimana? Terserah Ustaz. Bagaimana? Kau mau kayak gimana? Dia bilang, enggak apa-apa Ustaz, saya ini alhamdulillah Ustaz, yang penting menikah kak ini Ustaz. Benar, enggak usah, enggak ada dia bilang harus putih, rambutnya bagaimana, tingginya bagaimana, harus enggak Ustaz, bagaimanapun yang penting perempuan. Saya bilang, nah dapat, baiklah. Ikhwan, antum tahu, orang-orang yang begini justru dia tidak sunnah. Kita ini mau ibadah, sedangkan kita untuk sholat, kita disuruh memperbaiki pakaian terbaik, menggunakan pakaian terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli salah, khudhu zinakum inda kulli masjidin. Coba bayangkan, pakailah pakaianmu ketika kamu menuju masjid untuk sholat. Ini kiasan untuk setiap ibadah yang berkaitan dengan sholat. Pakai pakaian terbaik, ikhwah. Antum tahu, kalau ibadah sholat yang cuma 2, 3, 4, 5 menit, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, 5 menit, disuruh pakai pakaian terbaik. Dan dari 5 menit itu, setelah kita sholat, tidak ada yang terjadi kecuali kita dengan Allah. Bagaimana menikah? Dilihat seumur hidup, tiap hari kita di sampingnya, tiap hari dilihat semuanya. Kalau kau bilang terserah mi Ustad, bohong. Jujur lalu mau kau bilang yang cantik kau Ustad, sama-sama aja laki-laki tuh. Itu kalimat-kalimat munafik yang aduh kodong, jangan mau kau munafik gitu loh, maksudnya to the point gitu. Dulu saya pernah cerita itu, ada orang pangkep tuh, astagfirullah, pangkep dia lagi, halo ya Allah. Nah orang pangkep juga dia, astagfirullah. Awalnya dia bilang, enggak apa-apa Ustaz. Ini akhwat dengar jadi belakang, jelas itu? Jelas ya? Jelas ya. Dia bilang ini orang pangkep, Ustaz, terserah mi Ustaz. Ya. Oh baik. Oh ya akhi, bagaimana begini-begini? Ya Ustaz, saya itu sebenarnya Masya Allah yang penting soleha. Awalnya soleha, awalnya cuma soleha. Oh iya baik. Ngobrol, dia aja makan nih ceritanya. Oke makan, sudah makan, lama-lama mulai masuk kriteria pertama. Tapi Ustaz, kalau ada yang ya artinya ya jangan juga terlalu pendek, jangan terlalu tinggi. Oh iya akhi, banyak insya Allah. Tuh makan lagi ngobrol. Tadi keluar apa? Tadi dia bilang yang penting soleha. Oke. Keluar syarat pertama apa tadi sambil makan? Syarat pertama mulai ukur tingginya orang. Oh iya. Tinggi juga ukur. Saya bilang lihat pasti panjang ini. Betul. Yang kedua dia bilang, Ustaz, kan saya alhamdulillah agak putih kah? Oh mulai ya kayak kau lah Zul putihnya. Toh? Ya terus dia bilang, oh iya. Masalahnya traktir ki bos, jadi kurang enak tongki, jadi ya kita makan juga ikhwan. Jadi sampai dia bilang, Ustaz, kalau ada yang putih-putih juga Ustaz ya lebih bagus, karena saya ambil putih-putih aja. Saya bilang, oh iya. Dapat 2 itu tinggi putih, baik 2. Saya tunggu momentum ini, saya mau kerjain ini orang. Saya bilang, tadi kau bilang soleh haji. Oke. Nah, sudah yang keluar mini panggil lagi, Mbak dessert, makan dessert ada kayak kue puding begitu tuh. Makan jus, mungkin pesan jus Ustaz, ya jus, ya oke. Makan jus, makan puding, minum jus. Oh saya bilang enak ini. Muncul kriteria ketiga, dia bilang, Ustaz, adakah itu? Ini yang saya langsung gak mau memberontak toh, tapi ku tahan. Saya bilang dia orang pangkep. Saya bilang adakah itu Ustaz, perempuan kira-kira di Sulawesi Selatan ini yang biru bola matanya? apa minta yang ketiga? Dalam hatiku kayak mau kata sako itu puding ikhwan. Tapi saya tahan. Oh baik, tinggi, oke tinggi dulu. Kau bilang soleh haji. Saya bilang bagaimana kriteria akhi, belum pidata makanan.
Saya itu Ustaz yang penting soleha. Saya ini mau memperbaiki keturunanku supaya bagus agamanya anakku. Ada yang bimbing. Soleha. Fokusnya agama. Woi, masih bilang, oh Masya Allah. Banyak ji ini kalau yang begini. Tapi dia bilang, mulai makan, keluar kereta pertama. Saya masih sabar. Saya bilang, saya mau balik di awal, tapi saya bilang, masih masuk akal. Dia tahu tingginya joran nalia. Oke. Yang kedua apa? Kulitnya joran. Oke. Tapi pas Mina bilang, ada gitu bola matanya biru. Saya bilang, sambil makan ini. Saya bilang, ada ji akhi. Ada ji itu insya Allah. Ada ji. Iya Ustaz, betul ada Ustaz. Saya bilang, iya ada. Ustaz di mana didapat itu? Saya bilang, iya nanti saya cari-cari. Tapi kalau saya dapat saya nikahi. Saya bilang kayak tasakoki. Dia bilang saya kayak kesel sekali tuh. Saya bilang kayak iya ada aja. Tapi kalau saya dapat, insya Allah saya cari-cari. Kalau saya dapat saya nikahi. Saya bilang kau juga tidak masuk akal. Sulsel ini weh tanah Eropa nih. Saya bilang bukan Eropa ini. Saya bilang apa? Mau tambah? Saya bilang iya Ustaz. Besok kan kita lihat. Saya bilang itulah saya nasihat. Ikhwah, yang begini bukan jadi syarat. Antum tahu itu cantik itu gimana dalam agama? Cantik itu ketika kau lihat tenang hatimu. Itu definisi cantik paling utama. Saya ulangi. Biasa orang bilang, apa itu cantik Ustaz? Kalau definisi Islam, cantik itu gimana Islam mendefinisikan cantik? Definisi cantik bagi Islam, qurrata a'yun. Apa? Qurrata a'yun. Bagaimana gagah definisi Islam? Qurrata a'yun, penyejuk hati. Makanya hanya dua yang digelari qurrata a'in. Satu pasangan, dua anak. Ibadah yang dijuluki Rasulullah dengan qurrata a'in hanya salat. Dua qurrata a'in, sebagaimana istri Fir'aun dulu minta Nabi Musa untuk dibimbing, diasuh, dibina di rumahnya, di istananya. Apa alasannya? Qurratu ainin li walak. Supaya ini Musa, anak, bisa jadi penyejuk hatiku dan hatimu, anak. Yang kedua pasangan. Ayatnya dalam Al-Furqan. Doa yang sangat fenomenal dan sangat terkenal bagi setiap orang yang sudah menikah harus baca ini. Rabbana walladzina yaqulun, orang yang selalu berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana min azwajina, karuniakan pada kami pasangan kami. Yang kalau doa yang perempuan berarti dia minta suami yang soleh. Kalau yang doa laki-laki dia minta istri yang soleha. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Maka jangan gara-gara ibumu, bapakmu, kakekmu, nenekmu, tantemu apalagi, biasa paling heboh itu tante kita. Kita yang mau menikah, dia bola-balik itu fotonya calon istri tak. Nah lihat di semua arah. Dia bilang ada tai lalatnya di sini nak. Dia bilang kenapa begitu bibirnya? Dia bilang kenapa? Yang mau nikah kita, kalian. Definisi cantik qurrata ain. Kalau ada yang begitu kan, yang membuat goyah dirimu, goyah imanmu gara-gara kamu sudah suka satu wanita yang ketika kamu pandang dia, kamu sudah sejuk. Ketika akhwat sudah datangi seorang laki-laki yang ketika kamu melihat dia, calon suamimu ini, kamu sudah setuju. Tiba-tiba pada masa-masa sudah perkenalan, tiba-tiba muncul suara-suara bisikan-bisikan yang tidak jelas. Kadang-kadang dari tante, om, sepupu bilang apa? Kurang cantik itu nak, cari yang lebih cantik. Kurang gagah itu, cari yang lebih gagah. Masa hidungnya pesek, masa ininya, masa kulitnya coklat. Semua yang kayak gitu itu datangnya dari syaitan. Kalau kamu ikuti, kamu menyesal. Karena banyak orang yang menikah tidak cari qurrata ain, maka dia menyesal. Maka itu definisi cantik dalam Islam. Makanya mohon maaf, wanita paling cantik versi saya, istri saya. Wanita paling cantik versi Pak Najib, istri Pak Najib. Wanita paling cantik menurut jomblo, ya bidadari yang masih di surga. Apa Ji? Cocok? Iya. Siapa Pak yang kau bilang cantik kau? Kecuali mamamu sendiri, ya kan? Iya. Ini ikhwan, serius. Maka wanita dinikahi karena cantiknya.
Berarti laki-laki juga demikian. Ya. Kemudian yang kedua ikhwas sekalian, yang juga dahsyat, tungkahul mar'atu, yang ada semua dalam anaknya Syuaib. Dahsyat. Sudah cantik, anaknya Syuaib cantik. Yang kedua apa? Anaknya Nabi Syuaib juga kata Rasulullah SAW, wali nasabiha, punya bapak dan ibu yang baik. Kalau mau menikah, sudah cocok istrimu, calon istrimu, jangan ACC dulu, lihat di mana dia dibina, siapa bapaknya, siapa mamanya. Karena benar, dengar saya, menikahi wanita karena cantiknya, bukan karena nasabnya, PR besar bagi suaminya. Lebih susah menghadapi mertua daripada membina istri. Silahkan cari di internet, silahkan cari di semua guru-guru parenting, tanya permasalahan besar perceraian antara suami dan istri karena apa? Nomor satu, orang tua, mertua. Pasti. Kalau sudah orang tua masuk-masuk di sebuah rumah tangga, percaya hitungan bulan pisah. Betul. Paling banyak. Kalian mungkin bisa mengatakan, saya sudah sabar sama kamu, saya sudah sabar, saya siap sehidup semati. Tapi kalau Nabi bilang bapaknya, saya tidak mau anakku semati dengan kau. Coba. Kalau orang tua sudah, makanya nasab itu nomor 2. Linasabiha. Penting. Lihat bapaknya. Itu yang didapatkan Musa dari anaknya Syuaib. Tahu yang ketiga? Lima liha. Karena apanya? Hartanya. Boleh nggak menikahi wanita kaya? Bukan lagi boleh. Kalau ada, nikahi cepat. Jangan kau tunda-tunda. Boleh nggak nikahi wanita kaya, Ustaz? Boleh banget. Sangat tidak ada sunnahnya. Kalau kamu bilang, Ustadz, saya malu nanti saya diinjak-injak kalau saya menikahi wanita kaya, Ustadz. Nanti dia mau tekan-tekan saya. Lalu dia bilang, saya malu, Ustadz, calon istri saya ada pekerjaan tetapnya, saya tidak. Justru karena dia ada pekerjaan tetapnya, nikahi. Ustadz, istriku sudah 3 toko bajunya. Saya 1 di motorku itu pun ku pakai Gojek. Malu saya nikahi. Justru karena dia punya 3 toko, nikahi. Paham? Tidak ada dalam sunnah laki-laki harus malu mengatakan bahwa itu wanita terlalu kaya. Maju dulu, bos. Tidak ada yang tahu hati. Tiba-tiba itu perempuan bilang, memang dia cuma supir Gojek, tapi setiap adzan dia soft pertama. Itu yang jual. Mau kok apa, guys? Makanya jangan minder duluan. Maju dulu, bos. Sirin apa cina? Jadi hilangkan ikhwan, dengarkan. Putri Syuaib itu anak orang berada. Orang kaya di tempatnya di Madian. Punya uang. Kenapa cerita Musa ketemu istrinya nanti ada di bawah ini? Karena anaknya ini Syuaib mengambil air untuk ternaknya. Syuaib ini masa mudanya banyak hewan ternaknya. Ketika dia sudah tua, sudah tidak ada pegawainya. Dulu dia orang kaya, bahkan masih banyak hektar-hektar tanah yang dia punya, cuman tidak ada yang kelola. Makanya nanti itu akadnya itu Syuaib sama Nabi Musa apa? Kau kerja sama saya, itu maharmu. Enaknya itu kalau banyak mertua begitu di Makassar. Tapi jangan juga mimpi bela. Makassar ini kawai bukan Madian. Dan ini juga orang tua juga bukan Nabi Syuaib ya. Baik, nanti kita lanjut. Oke. Jadi yang ketiga Pak, mal. Yang keempat agama. Tapi ingat, ditutup fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Apa mau ya? Nakode maki. Oke, lanjut ya. Ternyata yang bisa bikin orang beruntung apa? Agama. Tapi Anda tahu, Anda ikhwas kalian,
Semua syarat yang 1, 2, 3 tadi minimal ada yang kau pegang. Kalau kau mengatakan tidak terlalu cantik dia di hatiku Ustaz, tapi dia omsetnya 100 juta per bulan. Tuh, kan ada perempuan begitu. Usianya mungkin sudah 35 kodong. 35 tahun nih, kau masih 25 tahun, selisihmu 10 tahun. Terus kau bilang, kalau bahaya dia mulai. Kenapa ya? Ada pengalaman pribadimu? Dengar ikhwan. Yang poin paling penting wajib nomor 4. 1, 2, 3 pilih. Janton cuma nomor 4 saja. Munafik ini orang begini. Tapi kita tidak munafik. Ada orang, Ustaz, tidak terlalu pi di hatiku, tapi seiring berjalannya waktu cinta akan bersemi bersamanya. Ada orang begitu bos. Ada orang yang mengatakan baik mi bapaknya Ustaz. Saya lah dulu itu. Karena saya dulu kodong biar fotonya tidak dikasihkan Kak. Biar fotonya Ustaz Ikhwan tidak kasih. Saya modal tawakal. Serius ini modal tawakal ini. Saya bilang, ku bayang-bayangkan nih, bagaimana mukanya anaknya ini. Dalam hati cuman apa? Ayahnya soleh. Bercadar istri saya. Saya tidak pernah minta dulu fotonya. Tidak ada. Nanti saya di ACC setelah saya lulus ujian fikih, hadis, Quran, tafsir, akidah, saya lewati semua itu pertanyaan. Ustaz Ikhwan sekretaris majelis ulama. Tanya kanan kiri, kita jawab. Dan dalam keadaan saya belum pernah lihat mukanya anaknya. Wallahi. Fotonya sudah Ustaz? Belum, tidak ada istilah foto. Datang. Nanti sudah saya dianggap lulus, baru bilang, oke, kamu boleh nazar. Lihat. Kalau setuju, lanjut ke pernikahan. Kalau tidak setuju, ya tidak apa-apa. Naik di tangga. Begini tuh jantung, duk. Lantai 2 tuh, hampir saya jatuh dari tangga. Saya bilang, weh, domba-dombaku ini kah weh? Mau kak bertemu seseorang yang duk gitu? Ya. Saya dalam posisi, nggak, yang penting enak dilihat lah, itu gitu. Posisi enak dilihat. Nggak usah dibilang harus putih, bola matanya biru, enggak ji. Alhamdulillah ketika melihat di luar dugaan. Iya. Kukira saya kayak bapaknya ji kulitnya toh, atau kayak saya. Iya, Masya Allah. Iya. Lihat Mito Alamin putih. Dari mana main putihnya? Masa dari saya? Paham gak? Sudah Bi. Itulah berkah dari saya cari nasab. Saya tidak berharap banyak. Kayanya bukan itu yang saya cari. Kalau kalian ada yang mencari kayanya, tidak ada juga masalah, karena boleh dalam Islam. Ya, tapi resikonya mungkin kalau tidak terlalu dapat cantiknya, mungkin apa-apa. Resikonya mungkin orang tuanya ya tidak terlalu paham di agama, bisa, tidak apa-apa. Yang penting agamanya bagus. Ini penunjang 3. Jangan tidak ada ini 3 ikhwan. Karena subhanallah semua ini ada di istri Musa, Nabi Syuaib. Dan uniknya semua didapatkan Nabi Musa bukan dengan tujuan menikah, tapi tujuan membela agama Allah. Ini sebenarnya poinnya, ini hikmah utama kenapa Allah pernikahkan Musa setelah dia dalam keadaan apa? Ini tadi ayat. Coba pertegas lagi tuh ayatnya. Waja'a rajulun, didatangi Nabi Musa. Coba dengar ya. Ayat 20 tadi. Waja'a rajulun. Dan seorang laki-laki bergegas menuju kota. Seraya berkata. Dia seraya berkata, seorang laki-laki menuju kota, berkata kepada Nabi Musa, apa? Qala, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Semua pembesar negeri mau membunuhmu wahai Musa. Ada kira-kira pengikutnya Nabi Musa lari bergegas ketemu Nabi Musa, kau mau dibunuh.
Semua sedang musyawarah untuk membunuh kamu. Lihat, karena dia membela agama Allah, dia ingin dibunuh. Jadi tidak ada cerita Nabi Musa lari dari Mesir untuk menikah, tidak ada. Karena hidupnya untuk agama Allah. Maka itu juga harus kalian lakukan. Percaya sama saya, rajin kajian, perbaiki salat, ikut tahsin Quran, ikut tarbiyah, ikut hal-hal yang positif untuk pengembangan dirimu, untuk agama Allah. Allah akan pertemukan kamu dengan wanita. Karena ingat, wanita sempurna yang didapat Nabi Musa cantik, ayahnya Nabi, orang kaya, punya harta, ada di rumahnya, ada di hewan ternaknya, ada di kebunnya, lengkap, sudah cantik, ayahnya baik, Nabi, punya kebun, punya hewan ternak, baik lagi agamanya. Semua sempurna didapatkan Nabi Musa. Sedangkan kita mencari saja itu di Makassar, paling 2-3 kriteria aja bisa didapat. Kalau mau kita cari sempurna 4-4 susah. Upak kalau ada, upak kalau ada. Betul kok dong, suara jomblo ini. Coba bayangkan, dah, subhanallah, didapat oleh Nabi Musa justru karena dia membela agama Allah. Baik, lanjut ya. Fakhruja inni laka minan nasihin. Keluarlah, sungguh aku termasuk orang yang menasihatimu. Lanjut. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Maka keluarlah dia, yaitu Musa, dari kota itu dengan rasa takut dan waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Seraya dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Dari mana Nabi Musa? Dari Mesir. Menuju mana dia keluar dia tidak tahu. Ternyata yang dia tuju Madian. Disitulah tempat Nabi Syuaib. Apakah Musa tahu ada Nabi Syuaib situ? Tidak tahu. Lihat, lanjut. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Madyan itu nama tempat. Madian kayak Makassar. Kita kabur dari Makassar, dikejar Ki. Kita lari kemana? Ke Goa. Ternyata jodoh tak di Goa. Makanya orang Makassar jangan cari orang Makassar, Pak. Kalau uang kita terbatas, panai kita kurang, cari di Goa. Masih mahal Goa, Ustaz. Takalar. Masih mahal. Masalahnya jadi Ponto lebih mahal. Mestinya kan semakin jauh dari kota semakin murah, betul? Ini tidak, Pak. Ada orang jadi Ponto jangan marah ya. Karena toh jenah jadi Ponto itu deh lumayan, Pak. Lumayan mempanai. Apalagi harus ada cotok kudanya. Itu luar biasa. Saya pernah kasih nikah orang Sidrap dan orang jadi Ponto. Percaya, laki-lakinya orang Sidrap, perempuannya orang jadi Ponto. Luar biasa, Pak. Alot pembahasan. Nah, kalau mau dengar ceritanya buka YouTube saya. Ada di YouTube, saya pernah cerita itu. Kisah nyata. Alot sekali. Nggak mau turun. Belum lagi macam-macam. Nah, nanti di cerita panjang itu di sini ya. Ya, lanjut. Qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Kemudian dia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Lihat, setelah usaha, apa tadi usahanya? Kalian usahanya apa? Perbaiki agama. Karena Nabi Musa berusaha di Mesir untuk apa? Memperbaiki agama. Dia dakwah, dia perbaiki umatnya, dia perbaiki kaumnya. Tujuan kalian pertama, hikmah pertama kisah Nabi Musa ketika mau dicarikan istri yang sempurna oleh Allah, perbaiki agama. Setelah perbaiki agama, doa. Coba lihat apa yang dilakukan manusia oleh Musa. Coba baca dari walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Ketika dia apa? Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian. Ke arah negeri Madian, apa yang dia bilang? Lanjut. Qala asa rabbi. Dia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Sekarang saya tanya, Nabi Musa itu kan nabi, pasti nih jalannya benar, betul tidak? Dia tahu kan bahwa dia nabi, tahu kan? Pasti dia tahu bahwa jalannya benar, betul? Mestinya Nabi Musa tidak usah berdoa, mudah-mudahan tunjukkan aku ke jalan yang benar. Pasti nih kalau jalan benar, betul tidak? Ini menjadi bukti kalau nabi saja sudah pasti benar, jalannya pasti benar, dia masih butuh doa, apalagi kita, ikhwan. Makanya kalau ada jomblo bilang, saya sudah berusaha Ustaz, saya sudah berdoa,
tapi doanya tidak pernah betul-betul tulus ikhlas pada Allah, susah. Atau kalau jomblo berusaha saja, dia tidak berdoa. Ini siapa kalian? Kita bukan nabi. Nabi saja minta doa. Gara-gara doanya bukan hanya dia diselamatkan, tapi justru nanti ada perkataannya Syuaib, najauta minal qaumidz zalimin. Nanti di bawah, kamu sudah selamat dari orang zalim. Bukan hanya diselamatkan, tapi bukan hanya diselamatkan dirinya, tapi dinikahkan dengan putrinya. Bayangkan, dimudahkan, tidak ada wampanai, langsung kerja. Betul. Mau kayak gitu, mau? Kemadian. Nanti kita lanjut ya, sedikit. Sedikit lagi, 1, 2, 3, 4, 5 ayat, 6 ayat lagi. Walamma warada ma'a Madyan. Inilah pertemuan pertama. Hikmah pertama tadi apa? Hikmah pertama, menjaga agama, mempelajari agama, membela agama. Hikmah kedua, doa. Hikmah ketiga, antum tahu apa hikmah ketiga? Jaga jarak. Jaga jarak gimana caranya, Ustadz? Lihat, semua jaga jarak. Mana itu? Nggak ada itu yang kemarin ku tangkap basah pulang dengan pacarnya, di nggak ada, di ada kemarin pulang ku tangkap basah, tidak ada. Iya, ada, iya. Jadi bukan pacar tahu, menurut dia ade itu. Lama-lama teman kerja ketahuan bilah, ya. Nggak ada orang, jadi nggak ada, ya. Kemarin terakhir pulang itu kodok akhwat di belakang, tiba-tiba mau karena jemput temanku, saya kira temannya, ternyata calonnya mungkin, ya. Karena masya Allah, ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Lihat ya, ikhwan, ini pertemuan pertama Nabi Musa. Coba ayo fokus. Lihat bagaimana Nabi Musa menjaga jarak. Menjaga jarak itu, mohon maaf, tidak ada niat. Mohon maaf, tidak dikepoi. Tidak usah cari perhatian. Tidak usah pasang label supaya kenal Kak. Tidak usah. Lihat caranya ya. Bagaimana Allah mempertemukan. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ayo. Dan ketika dia sampai di sumber air di negeri Madian, dia menjumpai di sana sekelompok orang yang sedang memberi minum kepada hewan ternaknya. Sekelompok orang memberi minum hewan ternaknya. Berarti ini Syuaib juga ada hewannya, hewan ternaknya. Ya, karena anaknya yang pergi ambil dan anaknya perempuan, karena tidak ada lagi yang bekerja bersamanya. Terus, wa wajada min dunihim imra'atayn tadhudan. Dan dia menjumpai di belakang orang itu, di belakang orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Menghambat ternak itu maksudnya dia mau mengambil air tapi terhambat gara-gara banyak orang di belakang, di depannya. Dua perempuan yang sedang menunggu untuk gantian ambil air, tapi tidak dapat jatah karena orang yang rebutan laki-laki semua, besar-besar badannya. Oke, apa yang dilakukan Musa? Lihat ya. Bertanyalah, tidak mungkin piti-piti langsung Musa tolong. Antum juga jangan terlalu over gitu, tanya dulu orang. Nih ya. Dia bilang, tapi ukti tidak ada yang antar ki pulang, naik maki. Tanya dulu. Bisa jadi ketika kau tanya itu suaminya depannya. Astagfirullah, jatuh terlalu bagaya. Tanya dulu, makanya Nabi Musa bertanya. Tanya jelas dulu tanyanya. Qala ma khatbukuma. Apa? Ayo, pertanyaannya Nabi Musa. Dia Musa bertanya, apakah tujuanmu berbuat demikian? Apa tujuanmu berbuat demikian? Maksudnya, kenapa kamu di sini berdiri lama-lama? Nah, laki-laki semua depan. Oke, lanjut. Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kemudian kedua perempuan itu menjawab. Kedua perempuan, dua-duanya putri Syuaib. Mereka menjawab, apa dia bilang? Kami tidak dapat memberi minum hewan ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah seorang yang tua dan telah lanjut usia. Kami tidak bisa pulang kecuali kami sudah ambil air,
Hewan-hewan ternak ini sudah pulang dulu dengan ternak-ternaknya sampai kami bisa ambil air, sehingga kami bawa ini air kami ke rumah kami bisa berikan kepada hewan-hewan kami juga. Mau berebut air, tidak mampu mereka perempuan, mereka jaga diri. Nah, inilah juga hikmah bagi perempuan, menjawab seadanya, jantung terlalu lebay, jantung berlebihan, jantung akhwat biasa caper-caper, ya. Hati-hati, ya. Jawab seadanya, ditanya dia jawab sejujur-jujurnya. Baik, saya tidak bisa pulang, kata dua putri Syuaib, sampai hewan-hewan ternak ini dan orang-orang yang dapat saya pulang, baru saya ambil air, baru saya bawa pulang ke rumah saya untuk hewan-hewan ternak saya. Karena wa abuna syaikhun kabir, ayah saya orang yang sudah sangat tua. Berapa ayat lagi? 1, 2, 3, 4. Lihat. Kemudian 5 ayat. Ini ayat keempat, tinggal 4 kalau kita baca ini, ya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Maka dia Musa memberi minum kepada hewan ternak kedua perempuan itu. Musa caranya apa? Dia masuk di kumpulannya orang-orang. Kalau Anda menanyakan Nabi tergagah, hadis Rasulullah mengatakan Nabi paling gagah Yusuf. Kalau Anda mengatakan Nabi terkuat fisiknya Musa. Nabi terfasih lisannya Harun. Oke, Nabi yang paling cerdas dalam setiap keilmuannya Isa. Nabi yang paling pandai dengan besi dan paling cerdas tentang ilmu bangunan Daud. Nabi yang bisa memerintahkan angin, raja yang paling hebat, tidak ada lagi raja yang lebih hebat dari dia, kerajaannya paling besar Sulaiman. Tapi Nabi yang memiliki mukjizat yang lebih baik dari semua itu, yang bertahan sampai akhir zaman, hanya Rasulullah. Nabi yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Nabi yang paling mulia jiwanya Rasulullah. Nabi yang paling penyayang pada umatnya Rasulullah. Musa masih sering memarahi umatnya, Rasulullah tidak pernah. Musa masih sering kecewa pada umatnya, Rasulullah tidak pernah. Musa masih sering mendahulukan dirinya dari umatnya, Rasulullah tidak pernah. Itu kelebihan Rasulullah. Maka Musa, kalau Anda lihat kejadian sebelumnya, ayat sebelumnya, Anda temukan qadha alaihi faqadha alaihi, ayat 15-nya. Wa dakhala al-madinah ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan hadha min syi'ati wa hadha min aduwi fastaghathahu alladhi min syi'ati wa ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqadha alaihi. Ini namanya fawakazahu. Lihat depan. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Dipukul satu pukulan oleh Musa, qadha alaihi, meninggal. Ayat 15. Di atasnya tadi itu ayat. Kan kita mulai dari ayat 20. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Ada yang mau coba-coba? Tenagaku juga. Tapi betul ini. Musa, subhanallah, dia heran dengan dirinya. Saking kuatnya dia pukul, kalimatnya Allah fawakazahu Musa. Fawakaza itu cuman kayak gini loh. Satu pukulan, ini namanya wakaza. Kayak doroba, tapi wakaza itu sebenarnya tidak diniatkan memukul. Kayak apa ya istilahnya? Kayak spontan ya, kayak refleks. Mati. Coba, gimana itu ceritanya? Ada orang bertengkar, Musa datang, dibela yang satu. Kemudian fawakazau, refleks tangannya bergerak. Kalau doroba kan memang niat. Doroba yadribu itu memukul. Beda dengan wakaza yakizu. Itu wakazau. Fawakazau itu kayak refleks tangannya. Mati, mati. Nah, kira-kira gitu. Paham ya? Musa. Maka Musa datang terakhir, keluar paling duluan. Sampai ini perempuan dua takjub. Di situ itu kau mau toh? Kalau tiba-tiba ada kau tolong wanita dan itu wanita kau suka dan tiba-tiba itu wanita dan berhasil kau begitu buktikan bahwa kau jago gitu. Cuma bedanya di sini niatmu yang busuk kawan. Makanya kau tidak dapat. Coba lihat apa yang dilakukan Nabi Musa teman-teman. Ketika dia sudah bantu itu perempuan, dia cari pohon, dia bersandar, dia berdoa, ya Allah. Nanti lihat dengar doanya, mantap sekali doanya.
Lanjut ya. Saya sampai ayat berapa? Ayat 23. Lihat. Fasaqa, ayat 24 sekarang. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lihat doanya ini Nabi Musa. Kalau kau sudah tolong perempuan dan tolong perempuan ini yang kau suka, baca kau doa ini. Tapi kalau ternyata undangannya datang dan dia bersama sahabatmu, jangan kau salahkan saya. Karena orang lain-lain jodohnya. Tapi kalau mau coba-coba, ketika kamu sudah tolong itu perempuan, coba baca doa ini. Dan tidak perlu menyebutkan, tadi saya yang tolong kamu. Tidak perlu. Bersembunyilah dengan amalan-amalan kau tolong itu perempuan tanpa perlu tahu identitas. Paham nggak? Kau suka satu perempuan, kau tahu ada sesuatu yang bisa kau tolong dia. Misal apa gitu, misal tiba-tiba apa, kalau isikan bensinnya kan kau harus pinjam dulu kunci motornya toh. Mungkin kau cucikan motornya dia tidak tahu gitu. Lebay toh gitu ya nih. Niat banget itu nih. Apalagi kira-kira tuh kau tidak perlu kasih tahu bahwa kau yang tolong dia. Gitu ya. Terus kamu doa dengan doa ini. Rabbi lima anzalta Rabbi inni, ya Tuhanku sesungguhnya aku, lima anzalta ilayya min khairin faqir. Coba baca terjemahanmu dulu, saya mau dengar terjemahannya Kementerian Agama. Maka dia Musa memberi minum kepada ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Lalu dia berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yakni makanan, maka engkau turunkanlah kepadaku. Baik. Dalam terjemahannya Kementerian Agama ditafsirkan ini Musa setelah menolong, dia pergi cari tempat berteduh, lalu dia kelaparan, mau minta makan sama Allah. Tapi dalam tafsiran beberapa ulama yang lain, lihat ke depan. Tafsirannya apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya apa yang telah engkau titipkan kepadaku setelah saya tadi menolong perempuan itu, ilayya min khairin fakir, kebaikanku yang sangat sedikit ya Allah. Musa minta sesuatu pertolongan, dia tidak tahu mau kemana, tapi dia sudah menolong orang. Dan dia mengatakan sama Allah, ya Allah, itu yang bantuanku tadi kepada perempuan itu sesuatu yang sangat kecil. Khair itu kebaikan, fakir itu sangat membutuhkan atau orang-orang yang sangat butuh kebaikan. Maka apa yang tadi aku lakukan apa yang aku lakukan tadi ya Allah, bukan sesuatu yang besar ya Allah. Saya ini tidak bisa apa-apa kecuali dari engkau ya Allah. Kira-kira gitu tafsirannya ya. Meskipun ditafsirkan juga sebagian mengatakan dia minta makanan, tidak ada masalah. Tapi yang jelas yang dilakukan Musa setelah menolong, dia tidak caper, dia tidak mengatakan dan dia tidak tulis di embernya from Musa, tidak Musa, atau dia tidak perlu mengatakan seperti yang di film KCB ya, apa? Namanya siapa? Abdullah gitu kan? Ingat tak? Itu kalau itu masa-masa jahiliyah kan ada film itu. Ikhwan, antum tahu? Nabi Musa tidak perlu mengatakan, perkenalkan saya Musa, saya dari Mesir, saya yang menolong Anda. Tidak perlu ya? Tidak perlu ya? Karena kalau jodoh tidak mungkin tertukar. Apa gunanya memperkenalkan identitas kalau langit tidak mau kau berjodoh dengannya? Tapi apalah arti sebuah nama kalau langit sudah mencatat namamu yang bersamanya? Apa? Mau kau apa? Apa arti sebuah nama? Tidak perlu kamu ditahu. Apalagi sampai bilang, tabe ini Instagramku di. Tidak perlu ikhwan. Subhanallah. Oke, dikit lagi. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan tersebut. Tidak lama baru Nabi Musa berdoa. Dia kira sudah selesai, dia tidak mulai ketemu ini perempuan. Tiba-tiba datang dari salah seorang keduanya. Tamshi, dengar ini akhwat.
Inilah sifat perempuan yang paling dibutuhkan di benua mana saja, di pulau mana saja, di provinsi mana saja. Perempuan kalau tidak punya ini bukan perempuan. Sifat apa? Tamshi ala istihya. Coba baca itu artinya. Berjalan dengan keadaan malu-malu. Malu-malu. Perempuan harus punya rasa malu. Jangan itu perempuan, kalau bahasanya kita CLD, itu yang tidak ada malunya. Apa CLD? Caleda. Apalagi TLKG, talekang. Apalagi GLTR. Apa itu GLTR? Galeter. Semua itu. Inilah perempuan-perempuan masa kini yang kalau kau temukan perempuan begini, ikhwan, hindari. Percaya, sifat pertama yang sangat dianjurkan dalam pernikahan, dalam kisah Musa dan Syuaib dan putri Syuaib adalah hikmah pertama, bahwa seorang wanita harus punya rasa malu. Lihat, siapa yang duluan bertanya tadi? Musa. Bagaimana cara menjawabnya perempuan itu? Sesuai porsinya. Ditanya dari mana? Jawab apa adanya. Dari rumah. Nggak usah, dari mana? Saya tadi tuh kak dari rumah ya kak. Terus habis itu, gimana cowok tidak tergoda? Bener gak? Akhwat denger gak ini akhwat? Dengerin akhwat baik-baik. Ya. Malu, malu. Jangan follow itu laki-laki. Malu dong. Bukan suami di follow. Tiap hari muncul di beranda, berharap dia yang nikahin. Ternyata dia ketuk pintu orang lain. Sakit akhwat. Itu yang bahaya. Makanya sifat pertama perempuan malu. Lihat putri Syuaib, datang Nabi Musa. Andaikan Syuaib punya anak laki-laki, tidak mungkin anak perempuan yang disuruh. Sedangkan ambil air saja perempuan dia suruh. Maka diutuslah salah seorang di antara keduanya. Tamshi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Lanjut. Sungguhnya ayahku datang kepadamu ingin membalas terhadap apa yang kamu lakukan karena telah memberi makan minum hewan ternak kami. Dipanggil oleh ayahnya. Sesungguhnya ayahku memanggilmu karena untuk membalas kamu yang telah memberi minum hewan ternak kami. Baik. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ. Al-Qasas. Ini namanya Al-Qasas. Diambil juga dari ayat ini. Al-Qasas. Cerita-cerita. وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ketika Musa mendatangi ayahnya, yakni Syuaib. Ayahnya Syuaib. Terus dia menceritakan kepadanya kisahnya mengenai dirinya. Kisahnya waktu di Mesir, dia bunuh orang tidak sengaja. Kisahnya dikejar-kejar Fir'aun. Semua dia cerita. Nah, inilah enak. Di sini ada hikmah apa? Hikmah apa? Kalau kau mau curhat, cerita. Kalau kau laki-laki, laki-laki bos, jangan kau cerita sama itu perempuan. Malu. Bicaralah selayaknya laki-laki berbicara pada laki-laki. Coba lihat sini. Falamma ja'ahu, ketika Musa mendatanginya. Nya ini siapa? Syuaib. Qassa alaihi. Alaihi bukan alaihim. Alaihi itu kepada dia saja. Siapa dia ini? Syuaib. Apakah ada anaknya di situ waktu dicerita? Tidak ada. Jangan ceritakan bebanmu pada perempuan sebelum kau menikahinya. Itu tidak gentle dan tidak sunnah. Ceritalah pada bapaknya. Gentle. Kayak saya dulu. Saya cerita, Ustaz Tabe, baru sekian uangku Ustaz. Masih kuliah kak. Iya saya tahu semua Ji. Dia bilang Ustaz, iya. Jadi bagaimana Ustaz? Aman. Iya bisa diatur. Cerita sama bapaknya. Perempuan tidak perlu tahu masalahmu. Ini ada ikhwah. Dia cerita semua. Tolong nah, sampaikan dulu ke bapakmu dulu nanti sampaikan nah. Itu motor kau dong, baru 3 bulan ku bayar.
Masih ada berapa bulan? Masih ada 30 bulan. Jadi nanti kalau ada penghasilanmu bagi dua mikir dulu nah. Coba. Ini ndak gentle. Bukan hanya ndak gentle, ndak sunnah. Itu serius ini. Kalian boleh ketawa. Tapi saya tanya jujur, banyak nggak laki-laki yang cerita dulu sama calonnya sebelum sama calon mertua? Banyak atau tidak? Kalian mengatakan, malu kah Ustadz kalau cerita sama bapaknya? Betul? Padahal itu sunnah. Lebih bagus ikhwan, kau datang gentle ke bapaknya, cerita, Pak, saya suka sekali anak tak, tapi wallahi Pak, telepon tidak pernah, WA tidak pernah, DM tidak pernah, bahkan saya blokir dia di status saya blokir dia di Instagram saya Pak, supaya saya tidak terfitnah dengannya. Tapi demi Allah Pak, di setiap sujud saya selalu ada namanya Pak. Wih, itu kalau ada calon mertua dikasih begitu, percaya sama saya, pasti dia bilang, iya nak, tapi berapa uangmu? hancur juga. Dah ada. Padahal kita tuh berharap dia bilang, ya pada nak berapapun uangmu. Ini tidak, tapi berapa uangmu? Tapi subhanallah, ikhwan, ini serius. Ini hikmah. Betul tidak? Ada nggak tadi dalam ayat? Ada nggak dia bilang ja'ahum? Tidak ada toh? Hu itu siapa? Syuaib. Wa qassa alaihi. Hi siapa? Syuaib. Kalau Allah katakan him, berarti ada Syuaib, ada istrinya, ada anaknya. Ini tidak ada. Bukan jaha. Bukan juga dikatakan Musa mendatangi anak perempuan itu untuk curhat. Tidak. Kapan Musa curhat? Ketika berhadapan cowok dengan cowok, calon menantu dengan calon mertua. Calon mertua ini guys, cerita padanya, tabe, iya, uangku cuma sekian, ada diskon? Ya, tidak ada diskon. Baik, kenapa tidak diskon? Ramayana ada diskon, di sini tidak ada diskon. Itu cerita aja, ikhwan. Lebih terhormat kau menyampaikan apa adanya dengan orang tuanya daripada, mohon maaf, seperti anak-anak muda sekarang yang ketika ngomong sama orang tuanya, oh alhamdulillah Pak, insya Allah saya nanti ketika sudah menikah. Jangan terlalu banyak bahas masa depan, karena ketika Musa mendatangi Syuaib, tidak ada masa depan dibahas, yang ada masa lalu. Bahaslah masa lalumu kepada calon mertuamu, lalu bangunlah masa depan anaknya ketika engkau telah menikahinya. Kau hanya butuh menjelaskan masa lalumu. Jangan terlalu banyak membual janji-janji palsu depan calon mertua yang akan memberatkanmu setelah menikah. Percaya sama saya. Sampaikan apa adanya. Pak, saya dulu pernah ditabrak motor. Kita lihat jahitannya Pak. Pak, dulu saya pernah begini, pernah. Ceritakan masa lalu. Untuk apa ikhwat sekalian? Supaya dia kenal kita. Itu sunnah. Sunnah di dalam apa ikhwat sekalian? Sunnah di dalam bercakap kepada calon mertua. Kalau dia sudah jadi mertua, lain lagi diceritakan. Bahas masa depan. Pak, tabe, mau kak begini, mau begini. Waktu saya sudah menikah, saya katakan, Ustadz izinkan, saya mau bawa istri saya ke Sudan. Saya ada rumah, saya imam masjid, ada penghasilanku sekian. Bagaimana pendapat tak? Boleh saya bawa anak tak ke Sudan? Masa depan mi dibahas. Kalau sudah mi menikah, kau bahas masa depan panjang kali lebar, 5 tahun mi kau bahas itu masa depan. Dan tidak ada yang jadi. Jangan. Terakhir, qalat ihda, tunggu itu, wa qassa alaihil qasas qala la takhaf. Coba terjemahkan. Falamma ja'ahu, ya, falamma ja'a apa? Ketika dia sudah mendatanginya, dia ceritakan semua tentangnya. Terus kemudian datanglah kepada Musa salah seorang kedua perempuan itu dengan berjalan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu telah memberi minum hewan ternak kami. Maka Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya dan berkata, jangan kamu takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Dia ceritakan masa lalunya, memang udah, kamu telah selamat dari orang zalim. Siapa? Fir'aun dan pasukannya. Lanjut. Qalat ihdahuma. Nanti setelah dikatakan seperti itu, masuklah Syuaib. Bicaralah salah seorang di antara putrinya. Lihat, kalau tujuanmu agama Allah, tujuanmu baik, niatmu menolong ikhlas, jodoh itu mendatangimu seperti Musa didatangi jodohnya. Dia datang untuk membela agama Allah. Dia kabur juga karena sedang membela agama Allah. Jodohnya yang minta. Coba siapa yang minta? Siapa yang minta? Anak perempuannya. Minta untuk apa awalnya?
minta dijadikan Musa sebagai pegawai. Tapi bapaknya bukan hanya jadi pegawai, tapi lebih dari pegawai, menantu sekaligus pegawai. Lihat, qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Ini dari sini saya ambil namanya anakku. Inna khaira man istajarta bihil qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua putri Syuaib berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja untuk kita. Dia adalah orang yang kuat dan terpercaya. Kuat dan terpercaya. Syarat, akhwat dengar, kalau mau cari laki-laki untuk dinikahi dua sifatnya ya, kuat bekerja, terpercaya. Jangan cari laki-laki yang kaum rebahan, yang jam 9 masih tidur. Jangan. Carilah laki-laki yang kuat dan terpercaya. Kuat dan terpercaya, dua ini. Di laki-laki, kalau di perempuan, syarat yang paling baik bagi perempuan. Kalau cantik relatif, semua tadi syarat-syarat bisa terpenuhi. Tapi sifat yang harus dimiliki perempuan, pemalu. Sifat yang harus dimiliki laki-laki, kuat. Kuat itu apa? Siap untuk menanggung segala bencana, segala resiko, segala kesulitan berumah tangga. Jangan nikah mau enaknya saja. Makanya perempuan dalam ayat ini yang diminta oleh istri Musa atau diminta oleh putri Syuaib dalam ayat ini apa ikhwas sekalian? Inna khaira man istajarta bihil qawiyul amin. Al-qawi yang kuat. Kuat cari nafkah, kuat membina rumah tangga, kuat mengantar istri. Iya. Apalagi al-amin, terpercaya. Dua sifat yang kau harus punya para jomblo, laki-laki yang soleh. Kuat, jangan malas. Iya. Jangan rebahan. Jangan kau jadi kaum yang tidur terus. Ini bahaya. Jangan main game. Kapan kerjanya? Apa kata Syuaib? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Dia Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku. Ditawari. Inilah mertua menawari. Ya. Ya. Maka ini yang hilang di zaman sekarang. Sulit kita temukan. Dan ini sunnah. Kalau ada seorang laki-laki, seorang ayah punya anak perempuan, jangan malu-malu tawarkan anak itu kepada orang soleh. Ini sunnah. Bahkan kita yang tawarkan. Silakan, saya punya anak perempuan, mau enggak? Anak, mau enggak kamu nikahi anak saya? Tawarkan ikhwan. Kasih tahu ayahmu, istrimu, ibumu. Kalau kamu punya adik perempuan dan kamu lihat ada ikhwah saleh, tawarkan orang tuamu, mungkin melalui kamu. Ada ikhwah saleh pak, sebenarnya bisa cocok untuk adekku. Tawarkan ikhwan, supaya orang tuamu yang maju. Kenapa? Karena ini sunnah. Kalau bukan kita yang tawari orang baik, maka dia diambil orang lain. Kita yang rugi. Ya, menawarkan itu bukan aib. Jangan malu-malu ki ustaz, nanti nak tolak ki, tidak apa-apa. Lebih bagus dia tolak ki, ditahu ki bilang oh nak tolak ki. Cari yang lain. Daripada kita malu-malu dia juga malu-malu, padahal dia laki-laki suka sama dia kita. Apa? Paham ya? Kemudian apa maharnya? Lihat. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Lanjut. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Inilah dalil bahwa boleh berutang untuk menikah. Inilah dalil bahwa tidak harus kaya baru anda menikah. Justru sebaliknya kata Abdullah bin Mas'ud, iltamisul gina fin nikah, cari kekayaanmu lewat menikah. Kalau kamu tunggu mapan, tunggu jadi PNS, tunggu jadi ketuaan, diambil mitu orang akhwatnya. Tidak apa-apa ikhwas sekalian. Pinjam tante 3 juta, pinjam ini, nanti dicicil semua ya tante, sudah peka menikah. Boleh. Boleh ikhwan. Utang bukan sesuatu yang haram dalam agama kita. Boleh. Ya. Maka boleh enggak akad dalam keadaan utang Ustaz? Boleh. Saya terima
Tapi kan malu-malu kalau sekarang orang kan. Tapi kalau ini dalam agama sah, saya terima nikahnya. Misalkan saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar 30 juta dibayar utang karena Allah. Saya terima nikahnya. Putri Anda Fulana binti Fulan dengan mahar 30 juta dibayar utang karena Allah. Sah, sah, sah. Tidak ada masalah. Tunai karena Allah, utang karena Allah sama. Itu tinggal kesepakatan antara orang tua akhwat dengan ikhwahnya. Musa bahkan tidak punya apa-apa karena dia lari, ini orang kabur dari negaranya. Apa maharnya ikhwan? Ditawari. Karena Syuaib tahu dia tidak punya apa-apa, dia katakan bekerja 8 tahun, 8 musim haji. Kalau kamu lengkapi 10 tahun, itu kebaikan darimu. Oke, lanjut. Apa kata Musa? Syuaib, fa in atmamta 'ashra fa min 'indik. Dan jika kamu menyempurnakan sampai 10 tahun, maka itu terserah darimu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Dan aku tidak bermaksud untuk memberatkan kepadamu. Inilah kalimat yang harus ditahu oleh orang-orang tua. Kalau antum punya anak perempuan juga, adik perempuan, kasih tahu orang tua, wa ma uridu an asyqa 'alaik. Pak, bilang itu dalam hati tak seperti Syuaib mengatakan, dan saya tidak mau mempersulit dirimu. Itu juga yang saya terima dari Ustaz Ikhwan, Masya Allah. Ketika menikah dengan putrinya memang mengatakan, saya tidak mau mempersulit dirimu. Berapa kemampuanmu, itu yang saya terima. Dan siapa yang mempermudah nikahnya orang lain, maka Allah akan permudah nikahnya. Ketika Ustaz Ikhwan mempermudah nikah saya, subhanallah, anak laki-lakinya dipermudah nikahnya. Subhanallah. Masih kuliah juga anak laki-lakinya, masih S1, dipermudah nikahnya. Begitulah ikhwas sekalian. Saya dipermudah nikah saya. Saya juga mempermudah nikahnya adik ipar saya yang anak yatim juga. Subhanallah. Begitu rezeki itu begitu. Kamu mempermudah, kamu dipermudah. Itu rumus kehidupan. Maka sampaikan pada orang tua. Kemudian satajiduni insyaallahu minas salihin. Kelak kamu insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh. Apa jawaban Musa? Dan ini menutup kajian kita. Qala dzalika baini wa bainik. Dia berkata, itulah perjanjian antara aku dan engkau. Sepakat. Ditawari oleh mertuanya, Musa sepakat. Baiklah, saya sepakat. Itulah perjanjian kita untuk jadi mahar pernikahan saya. Lanjut. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Maksudnya kalau saya mau 8 tahun, alhamdulillah. Kalau saya selesaikan sampai 10 tahun, alhamdulillah. Maka tidak ada lagi tuntutan. Berarti lunas. Faham? Lunas ini uang mahar. Kalau saya sudah tunaikan. Maka Musa setelah ini dia bekerja sampai selesai semua tanggungannya. Baru dia pergi lagi bersama istrinya. Maka selama perjanjian 10 tahun itu, maka Musa bekerja bersama Syuaib. Lanjut. Wallahu ala ma naqulu wakil. Setelah semua usaha, inilah kalimat ujung dari kisah hikmah Musa dan Nabi Syuaib. Dan Allah lah yang menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Nah, Allah menjadi saksi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita ambil. Banyak toh hikmah yang kau dapat toh. Bayangkan. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Kamu kaji dari mana saja, untuk urusan apa saja, pasti ketemu jawabannya. Pasti ada jawabannya. Urusan pernikahan saja, saya yakin. Coba angkat tangan. Siapa yang baru dengar ini cerita? Coba angkat tangan. Tuh, mengaku. Coba, betul. Kau baru tahu baru boleh orang utang panai itu. Tapi ya mudah-mudahan kau dapat mertua yang kasih mudah. Iya. Karena kalau orang mertuanya mampu, apa susahnya dia permudah? Bilang, sudah Mina, saya anggap nih kau utang sama saya 50 juta. Anggap itu panainya anakku. Jadi nanti pas di pernikahan sebut saja 50 juta. Nanti kau cicil saja itu utang. Setelah kau menikah 2 bulan 3 bulan, mertuamu datang lagi, sudah Mi, saya anggap lunas Mi. Nggak ada masalah. Ya, nyamangi ya. Begitu dia mau tuh. Nyamangi. Berdoalah. Ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Baca kita tadi doanya Nabi Musa, bagus sekali. Ya Allah,
sesungguhnya apa yang kulakukan ini kodong, ya Allah apa ji ini kodong, masih kecil sekali ya Allah, tapi kan ada mi akhwatku suka ya Allah. Nah gitu kira-kira gitu ya. Itu bahasa kode dari Nabi Musa kepada Allah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Semangat para jomblo ya. Tatap masa depan, ya, perbaiki agamanya. Cari akhwat yang soleha, ya, cantik juga, tapi jangan tom yang harus biru bola matanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya.